Selamat datang kembali di channel kami. Situasi di Gaza semakin memanas. Setelah berminggu-minggu serangan udara dan darat, Israel kini mengumumkan dimulainya tahap awal untuk mengambil alih kota Gaza, pusat terbesar di wilayah yang terkepung itu. Namun, langkah ini disambut dengan ancaman balik yang sangat serius dari Hamas. Juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obeidah, mengeluarkan peringatan keras. Dia mengatakan bahwa rencana pendudukan Israel akan menjadi bencana bagi kepemimpinan politik dan militernya. Sebuah pernyataan yang tidak hanya penuh percaya diri, tetapi juga syarat dengan pesan perang urat saraf. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Hamas dengan ancaman ini? Bagaimana situasi di lapangan, di mana pertempuran semakin intensif? Dan apa artinya bagi nasib para tawanan Israel yang saat ini berada di tangan Hamas? Kita akan kupas tuntas laporan terbaru dari Al Jazeera dan media Israel untuk memahami ketegangan yang semakin memuncak ini. Mari kita mulai dengan suara dari pihak Hamas. Abu Obeidah, sosok yang dikenal sebagai juru bicara Brigade Al-Qassam, menyampaikan pesan yang sangat jelas. Menurutnya, jika Israel nekat menduduki Gaza, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Lalu, mengapa Hamas begitu yakin? Obeidah menyebutkan, pendudukan akan meningkatkan peluang untuk menangkap tentara baru. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas melihat pertempuran darat di wilayah padat penduduk, seperti kota Gaza, sebagai keuntungan bagi mereka, bukan sebaliknya. Mereka yakin bisa menggunakan taktik gerilya untuk menjebak dan menyergap pasukan Israel yang berpotensi menghasilkan lebih banyak tawanan. Obeidah juga menegaskan bahwa para pejuang mereka dalam keadaan siaga, siap, dan memiliki moral yang tinggi. Pernyataan ini bertujuan untuk meyakinkan pendukung mereka dan mengirim sinyal kepada Israel bahwa mereka tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang militer. Ini adalah perang psikologis yang sedang berlangsung. Peringatan Abu Obeidah tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung nasib para tawanan Israel yang mereka tahan. Obeidah mengatakan mereka akan menjaga para tawanan, tetapi dengan syarat yang brutal, mereka akan bersama para pejuang kami di tempat-tempat konfrontasi, dalam kondisi bahaya dan kehidupan yang sama. Ini adalah pesan yang sangat gamblang. Hamas secara efektif menggunakan para tawanan sebagai tameng manusia. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap serangan Israel yang membahayakan pejuang Hamas juga akan membahayakan para tawanan. Dan sebagai bentuk tekanan lebih lanjut, Obeidah menyatakan bahwa mereka akan mengumumkan setiap tawanan yang tewas akibat agresi Israel, lengkap dengan nama, foto, dan bukti kematian mereka. Taktik ini dirancang untuk menciptakan tekanan publik yang besar di dalam Israel sendiri, terutama di kalangan keluarga para tawanan, sehingga memaksa pemerintah untuk mengubah strategi militernya. Kini, mari kita beralih dari retorika ke realitas di lapangan. Pada hari Jumat, tentara Israel mengonfirmasi telah memulai tahap awal dari rencana pengambil alihan kota Gaza. Mereka telah mendeklarasikan pusat kota sebagai zona tempur dan melancarkan serangan di lingkungan Sabra dan Abu Iskandar. Namun, pergerakan ini tidak berjalan mulus. Laporan media Israel menyebutkan bahwa tentara mereka menghadapi perlawanan sengit. Di lingkungan Zayton, pasukan Israel disergap oleh pejuang Hamas. Serangan ini mengakibatkan 1 tentara Israel tewas dan sedikitnya 11 lainnya terluka parah. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Israel, 4 tentara mereka dilaporkan hilang setelah penyergapan tersebut. Kehilangan ini sangat serius karena bisa berarti mereka telah ditangkap, yang akan menjadi kemenangan propaganda besar bagi Hamas. Laporan juga menyebutkan bahwa helikopter terpaksa dikirim untuk mengevakuasi tentara di bawah tembakan hebat, yang menunjukkan betapa intensnya pertempuran tersebut. Kematian terbaru ini menambah jumlah total tentara Israel yang tewas di Gaza menjadi 455,
sebuah angka yang terus meningkat seiring dengan eskalasi pertempuran darat. Dari semua laporan ini, kita bisa melihat gambaran yang jelas. Baik Hamas maupun Israel sama-sama berada dalam posisi yang sangat berisiko. Rencana pendudukan Israel di kota Gaza, meskipun dirancang untuk mengakhiri perlawanan Hamas, ternyata membuka peluang bagi Hamas untuk melancarkan serangan mematikan dan, yang terpenting, menangkap lebih banyak tawanan. Ini bukan sekadar pertarungan militer, tetapi juga pertarungan strategi, moral, dan propaganda. Hamas secara terbuka mengatakan mereka siap untuk pertempuran urban yang berlarut-larut, dan mereka akan memanfaatkan setiap kerugian yang dialami Israel.